Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Perbincangan kita pada edisi ini adalah seputar positive thought. Positive thought. Pikiran yang positif. Setiap orang tentunya memiliki pikirannya masing-masing. Setiap orang mempunyai pikiran yang berbeda-beda satu sama lainnya. Namun biarlah semua pikiran setiap orang itu adalah yang positif. Jangan yang negatif. Karena kalau negatif berarti ya yang tidak baik, yang tidak benar. Dan yang positif adalah sebaliknya, yang baik, yang benar. Ukuran baik benar menunjuk kepada kalau baik itu kan sesuai dengan motifnya, sesuai dengan keinginan ataupun tujuan, asas manfaat yang dipikirkan, yang menjadi kemaslahatan bagi banyak orang, yang menjadi keberkatan bagi banyak pihak, bagi dirinya sendiri, bagi lingkungannya, bagi ya seluas-luasnya masyarakat. Kalau benar menunjuk kepada sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan aturan, juga minimal kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, berbicara mengenai pikiran yang positif sangatlah penting bagi kita. Karena pikiran itu kan adalah dasar. Pikiran itu adalah pusat. Pikiran itu adalah gambaran dari setiap tindakan. Gambaran dari setiap perilaku. Gambaran dari apa yang diinginkan, apa yang direncanakan. Tampaklah di dalam pikiran atau pemikiran seseorang. Maka betapa indahnya kalau pikiran setiap orang itu adalah pikiran yang positif, pikiran yang baik juga benar. Pikiran tentu tidak berdiri sendiri, tetapi itu kan distimulir atau dipancing atau dipengaruhi, diprovokasi kata lainnya dengan banyak hal atau oleh banyak hal. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, apa yang dialami, semua itu adalah menjadi pemicu untuk seseorang terpacu berpikir. Jadi ada semacam input, ada data, ada stimulus, ada yang menggugah sehingga muncullah pikiran-pikiran. Tadi itu apa yang dilihat kan, setiap hari kan secara umum semua orang pada umumnya memiliki penglihatan. Maka apa yang dilihat itu kan menjadi gambar yang terekam di dalam benak. Apa yang dilihat itu menjadi satu memori, lalu nanti ya dipikirkan begitu. Atau apa yang didengar. Mungkin tidak dilihat tetapi didengar. Kan kita tidak selalu melihat ya, tetapi juga dapat mendengar. Ya, termasuk kalau ada 1-2 orang atau sebagian kecil memang ada kendala untuk melihat, maka syukur ya, biasanya pihak yang demikian diberikan Tuhan kemampuan lebih peka untuk mendengar. Jadi walaupun tidak melihat, dia akan mendengar. Walaupun tidak melihat, dia akan mendengar. Nah, dengan mendengar dia akan memikirkan apa yang didengarnya itu atau apa yang dirasa. Biasa dirasa itu kan yang dikecap atau disentuhkan kepada fisik seseorang yang mengalaminya. Kemudian dia pikirin apa yang dirasanya itu. Dan pengalaman-pengalaman, experience dari sejak seorang itu lahir
sampai dia seusia itu, bahkan selama dia hidup tentu memiliki namanya pengalaman-pengalaman kehidupan. Ya, ada yang menyenangkan, menyukakan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang mendukakan. Jadi pikiran memang dimiliki oleh setiap orang, itu dipengaruhi oleh banyak hal, tidak berdiri sendiri. Namun apapun itu, biarlah selalu diarahkan kepada pikiran yang positif. Karena bisa saja orang berpikir tidak positif dengan alasan yang karena dia berkata, aku kan tidak melihat yang baik dan benar. Jadi yang kupikirkan juga adalah yang tidak baik dan tidak benar. Atau yang kudengar juga adalah yang tidak baik dan tidak benar. Jadi wajarlah kalau pemikiranku adalah pikiran yang tidak baik dan tidak benar. Juga yang aku rasa demikian. Jadi tak heran kalau aku memikirkannya juga demikian. Dan yang kualami adalah hal-hal yang buruk dalam hidupku. Sehingga tak heran aku pun memikirkan hal-hal yang buruk. Ya, alasan-alasan demikian dapat dimaklumi, tetapi janganlah langsung dibenarkan. Karena biar bagaimanapun, apa yang diinputkan kepada kita masih harus dicerna lagi, masih harus diolah pikir, direnung-renungkan sebelum dia nanti dikeluarkan menjadi pikiran yang sah, yang menjadi statement kah kalau itu berupa perkataan, atau perilaku kalau itu adalah tindakan. Ya, pikiran positif itu sangatlah indah. Maka dikatakan segala yang benar, segala yang disebut mulia, segala yang disebut adil, segala yang disebut itu adalah suci, segala yang disebut yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Karena pikiran itu sangat mempengaruhi perkataan dan perbuatan setiap orang yang memikirkannya. Maka kan ada namanya, kalau saya istilahkan saja, pernyataan kebenaran, statement of truth. Statement of truth seputar pikiran seperti ini. Kalau Anda setuju sekaligus mengerti kalimat berikut, maka entah mengapa Anda akan mengisi sendiri kata yang masih kosong di belakangnya, yakni cepat atau lambat apa yang saya pikirkan akan saya lakukan, kecuali saya berubah titik-titik. Cepat atau lambat apa yang saya pikirkan akan saya lakukan, kecuali saya berubah apa yuk? Berubah pikiran benar. Jadi pikiran itu memang ya dasar dari setiap perkataan dan tindakan. Maksudnya itu yang lebih dahulu muncul. Barulah nanti tersusun menjadi kalimat, sentence, menjadi satu pernyataan, pertanyaan, ungkapan-ungkapan, naratif, juga menjadi action, perbuatan, perilaku. Baik atau buruknya perkataan seseorang, baik atau buruknya ucapan seseorang, pernyataan seseorang, narasi seseorang, tulisan seseorang, gambar seseorang, itu adalah buah dari pikirannya. Itu adalah tindak lanjut dari pikirannya. Juga baik dan buruknya perlakuan seseorang, tindakan seseorang, perilaku seseorang, apapun itu. Ya dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut, dengan mata, dengan apapun, atau menggunakan benda-benda lain atau peralatan tertentu, itu adalah didasari oleh pikiran. Ya, orang kan tidak akan melakukan kejahatan sebelum dia memikirkan untuk melakukannya. Orang tidak akan juga melakukan kebaikan sebelum dia memikirkan untuk melakukannya. Jadi ya, start with our thought. Mulai dari pemikiran kita. Pikiran yang baik akan lebih mungkin melahirkan perkataan yang baik. Pikiran yang baik juga benar tadi, positif lah sesuai dengan judul perbincangan ini. Maka itu akan melahirkan tindakan-tindakan,
perbuatan bahkan perilaku yang juga positif. Ya, maka jahat atau tidak jahatnya seseorang itu kan tentu ya harus bersumber pada apa yang dipikirkannya. Janganlah kamu merencanakan yang jahat terhadap sesamamu sementara tanpa curiga ia tinggal dekat denganmu. Ya kan? Jadi ya orang tinggal dekat dengannya, katakanlah menjadi teman baiknya kah, atau bahkan sahabatnya, atau malah jadi pacarnya, atau malah jadi namanya pasangan hidupnya. Ternyata dalam pikiran orang itu sudah tercanangkan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, yang negatif, yang tidak positif, yang jahat. Ya itu dimungkinkan, tapi jangan, tidak boleh. Karena bagaimana ya, masa merencanakan sesuatu yang jahat kepada orang lain yang tinggal dekat dengan kita? Janganlah, itu satu pengkhianatan yang tiada taranya, penghinaan yang bukan main terhadap orang itu, bahkan dirinya sendiri. Kan orang menganggap dia baik, ternyata akalnya itu tidak baik. Ada rencana-rencana yang tidak baik. Maka ya, setahu saya, kalau katakanlah disebutkan itu aksi kriminal, aksi kejahatan, lalu diketahuilah oleh sang hakim bahwa itu sudah direncanakan lebih dahulu, apalagi kepada orang yang begitu dekat dengannya sebagai korban tadi. Waduh, itu kejahatan kelas nomor 1, nomor wahid. Itu bisa hukuman yang fatal. Begitu, bukan menakut-nakuti. Jadi memang janganlah kita ini berpikir yang tidak-tidak. Berpikirlah yang baik-baik, berpikirlah yang benar. Maka apa yang kita lihat tadi, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, apa yang kita alami, memang ada yang tidak kita sengaja melihat, mendengar, merasa, maupun mengalaminya. Tetapi juga sebaliknya, janganlah kita oleh sebab itu buat stimulus sendiri yang tidak baik. Sengaja kita melihat yang tidak benar, sudah tahu tidak benar, orang bahkan sudah berkata itu tidak benar, tidak baik. Sengaja kita lihat lagi, sengaja kita malah menikmati yang kita lihat yang tidak benar itu. Begitu pula yang kita dengar, kita suka mendengar kata-kata yang tidak baik, narasi-narasi yang tidak benar. Juga kita sengaja-sengaja memasukkan sesuatu, menyentuhkan sesuatu kepada tubuh kita ini, kita kecap, kita kecup begitu rupa sehingga kita ya memiliki rasa yang tidak baik atas apa yang kita rasakan itu. Juga sengaja-sengaja kita benturkan diri ini sehingga memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Sudah tahu, tapi sok menantang. Nah, ini kan membawa diri dalam pencobaan. Akhirnya kita jadi susah sendiri. Kan ada literatur ataupun namanya narasumber yang berbicara, jangan lihat itu, jangan dengar itu, jangan rasakan itu, jangan sentuhkan itu, jangan kecap, jangan kecup itu, jangan coba itu, jangan alami itu. Tapi kita ya bandelnya begitu ya, akhirnya kita jadi susah sendiri. Nah, pikiran adalah sesuatu yang sangat esensial. Kalau kita mau masa depan kita itu berbahagia, ayolah kita bangun pikiran-pikiran yang positif dari sekarang. Jangan kita memiliki pikiran yang negatif akan masa depan. Mengapa? Kita tidak seharusnya memiliki pikiran yang negatif atas masa depan. Mengapa kita seharusnya memiliki pikiran yang positif atas masa depan? Ya karena satu, kita kan belum tahu masa depan itu seperti apa. Berikutnya, kan apa yang kita pikirkan itu dapat membentuk perkataan dan perilaku kita. Sehingga ya bisa terjadi akhirnya sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sementara kita sudah keburu atau terlanjur lebih dahulu memiliki pikiran yang buruk, pikiran yang tidak baik, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak benar, pikiran yang negatif. Kalau kita berkata, masa depanku buruk, ya jangan heran kalau akan buruk. Tapi kalau kita berkata, masa depanku akan baik,
Apalagi kita umat Tuhan, apalagi kita orang percaya, apalagi kita ini yakin betul bahwa kita ciptaan Tuhan yang mulia. Kita ini diperlengkapi. Dan ada juga pendukung di sekitar kita. Ya keluarga kita. Kalau kita anak punya orang tua. Kalau suami atau istri punya pasangan hidup. Kalau kita adik atau kakak kita punya saudara. Kita punya teman. Kita punya kolega. Kita punya komunitas. Kita punya pemimpin. Kita punya pemerintah. Masa sih kita ini akan memiliki masa depan yang buruk, apalagi serba buruk? Tidaklah. Jadi pikiran itu haruslah positif. Pikiran yang positif akan membentuk masa depan yang indah, masa depan yang bahagia. Jangan kita ini serba curiga aja gitu ya. Kalau lihat ini, lihat itu, apakah itu adalah orang atau benda ataupun namanya situasi, peristiwa, serba negatif gitu. Ya memang bukan berarti tidak boleh curiga ya. Bukan berarti tidak boleh curiga. Boleh curiga. Boleh bertanya. Boleh mempertanyakan. Boleh tidak setuju. Boleh. Tetapi jangan sembarangan. Jangan kita apa-apa curigaan. Apa-apa tidak setuju. Apa-apa tidak mau mendengar. Apa-apa tidak menyimak. Ya kita akhirnya jadi pakai kacamata kuda yang tidak benar. Marilah kita buka mata, buka telinga. Biarlah kita ini baik-baik bicara, baik-baik kita berdiskusi, baik-baik kita bertanya jawab. Masih bisa ngobrol kan, masih bisa kita ini negosiasi, bahkan kompromi. Jadi kalau disebut berpikir yang positif bukan berarti tidak boleh bertanya, bernyata, mempertanyakan. Bukan berarti tidak boleh ya. Bukan berarti tidak boleh curiga ya. Boleh. Tetapi biarlah itu hanya hipotesis. Janganlah kita menghakimi. Praduga boleh. Praduga boleh. Tetapi jangan langsung disimpulkan demikian. Karena butuh pembuktian. Makanya kan dikatakan jangan menghakimi. Menghakimi itu betul-betul sadis ya, menghakimi. Itu berarti sudah membunuh orang dalam karakternya. Karakter assassination. Bagaimana dia memandang orang itu begitu jahat padahal tidak ada buktinya. Akhirnya nanti kita jadi ya fitnah. Fitnah. Karena menghakimi jadi fitnah. Fitnah itu ada ungkapan umum. Lebih kejam dari pembunuhan. Ya memang betul. Secara virtual orang sudah terbunuh oleh kita. Karena kita memfitnah dia. Ya nama buruknya lah terganggu. Dialah jadi tidak bahagia. Dirugikan begitu rupa. Biarlah kita ini belajar berpikir yang positif. Memiliki positive thought. Janganlah kita pikirannya itu negatif. Ya memang pikiran yang positif ini haruslah dibangun. Mulailah dari perkara-perkara yang sederhana. Seperti ya kalau kita sakit begitu ya. Kita kan bukan mau kita sakit ya. Tapi kalau kita sakit, coba berpikir ada apa ya di balik penyakit ini. Kalau kita sakit, ya memang tidak enak ya sakit itu. Tapi coba pikirkan sisi positif dari sakit. Paling tidak. Sisi positif secara spiritual lah dulu. Kalau kita ini sakit berarti membuat kita jadi rendah hati. Ya kan? Kita menjadi yang menundukkan diri. Kita jadi berkata, aku butuh bantuan. Tolong saya, minimal pada Pak Dokter, Bu Dokter lah. Tolong saya. Kita juga jadi ya belajar menurut begitu ya. Manut. Ya silakan minum ini. Baik Pak. Ayo gerakan kakinya. Baik Bu. Jadi kita dilatih begitu. Supaya kita ini jadi merendahkan hati. Demi kita kemudian lebih pandai. Kalau kita sakit, kita juga dapat beristirahat, merenung-renung.
kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita lebih banyak lagi berserah, berdoa, memohon ampun akan segala kesalahan kita sengaja maupun tidak sengaja. Kita boleh minta penyucian dari Tuhan. Jadi kalau kita ini sakit, janganlah langsung pikirkan, saya sakit. Nanti saya penyakitnya ini akan semakin parah. Lalu saya akan tidak sembuh. Kemudian saya akan mati segera. Jangan begitu. Atau kalau saya sakit, saya akan bangkrut. Saya akan ditinggal oleh anggota keluarga saya. Saya tidak akan lagi dihormati. Jangan begitu. Tidak begitu. Tidak begitu. Buktinya kan kita sudah berulang-ulang kali sakit sejak kita ini dilahirkan oleh bunda. Sudah berapa kali kita sakit. Tapi sembuh lagi, sembuh lagi, sembuh lagi. Jadi marilah kita ini jangan berlebih-lebihan di dalam menilai setiap hal yang tidak enak. Biarlah yang tidak enak itu kita bumbui sendirilah dengan pikiran yang baik dan benar. Supaya tidak semua masakan itu enak di lidah kita. Tapi kita harus belajar memang untuk menikmatinya. Itulah kehidupan. Karena apapun lagi pula di dalam hidup kita ini kan silih berganti. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur, menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur, menuai, kemarau dan hujan, siang, malam, panas, dingin. Begitulah up and down. Makanya kalau lagi senang, menarilah, menyanyilah. Kalau lagi susah, berdoalah. Berdoalah. Mohonlah pertolongan dari Tuhan. Biarlah teman-teman kita juga membantu kita. Kan ada keindahan tersendiri kalau kita ini dibantu oleh sesama. Ya kita tidak cengeng, kita tidak hendak dilayani. Tapi biarkanlah diri kita juga sewaktu-waktu dibantu. Supaya kita benarlah dalam menjalani hidup ini. Janganlah kita sombong merasa tidak perlu orang lain. Tidak baik manusia seorang diri. Berdua lebih baik daripada sendiri. Karena kalau orang sendiri jatuh tidak ada yang membangunkannya. Tapi kalau banyak kawannya, segera dia akan dibangunkan. Dia akan dipapah, bahkan digendong. Ya itulah kita. Memang setiap orang menjalani hidup masing-masing. Mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Tetapi kita dibantu oleh sesama kita. Kita ini adalah makhluk sosial. Makhluk bermasyarakat. Kita punya komunitas. Jadi tadi itu pikiran yang positif. Janganlah kita merasa sendirian terus dalam hidup ini. Ada Tuhan dengan kita. Ada para malaikat diutus Tuhan sewaktu-waktu. Betul. Tuhan itu kan memiliki banyak sekali malaikat. Berlaksa-laksa, beribu-ribu, beratus-ratus ribu laksa. Mereka melayani Tuhan di sorga. Kan bukan melayani Tuhan di sorga, pengertiannya kan melayani Tuhan di sorga oleh para malaikat itu bukan, kasih Tuhan makan, kasih Tuhan minum, ganti pakaiannya, di kipas-kipas begitu. Bukan. Tuhan Allah itu kan roh adanya. Tuhan Allah kan tidak butuh apa-apa. Lalu mengapa para malaikat disebut sebagai para pelayannya? Ya untuk diutus menolong kita. Jadi jangan kita ini berpikir negatif. Berpikirlah positif. Sekali lagi, berpikir positif bukan berarti tidak boleh curiga. Tapi jangan kita berlebihan jadi menghakimi. Menghakimi nanti jadi fitnah. Lalu kita salah kesimpulan, kita harus bayar harga. Juga berpikir positif bukan berarti tidak evaluatif. Ya, kita masih harus evaluasi diri. Misalnya kalau kita ini susah, tadi sakit, sendirian, sengsara, kita masih harus melakukan namanya self-assessment, istilah saya begitulah kerennya. Kita masih harus merenung, mengapa itu terjadi. Tak ada asam kalau tidak ada api. Tak ada asap kalau tidak ada api.
mengapa? Ini juga harus kita pikirkan. Jadi jangan mengatasnamakan pikiran yang positif lalu tidak evaluasi diri lagi. Dia tidak lagi mau mengakui bahwa persoalan itu datang jangan-jangan karena salahnya dia, kekeliruannya dia. Jadi jangan disalahgunakan juga ya dengan demikian pikiran yang positif ini. Pikiran yang positif juga adalah berarti kita harus berkeadilan. Janganlah kita ini semuanya ya pokok-pokok. Janganlah. Kita juga harus berani berkata bahwa jangan-jangan saya ini mengalami hal demikian karena saya keliru. Karena saya salah ambil keputusan waktu itu. Salah jalan. Maka disinilah perlukan tadi self-assessment. Kita merenung, evaluasi diri. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal. Jangan sebagai orang bebal, tapi seperti orang arif. Sebagai orang arif. Seperti atau sebagai orang arif itu tidak hanya mampu untuk mengoreksi orang lain, tapi juga mampu mengoreksi diri sendiri. Jadi pikiran yang positif betapa indahnya. Kita harus belajar berpikir positif, berpikir yang positif, berpikir yang baik, berpikir yang benar. Kalau ada masalah, coba ya dicari tahu baik-baik ada apa begitu. Tapi jangan sifatnya itu jadi menghakimi nanti jadi fitnah. Juga soal masa depan, soal orang-orang di sekitar kita. Ya bisa jadi ya kita melihat orang, ini bicara orang. Melihat orang kok kita tidak simpatik begitu ya. Atau kita tidak suka. Ya bisa jadi. Kan kita tidak harus betul-betul menyukai setiap orang. Tidak juga harus kita betul-betul simpatik terhadap setiap orang. Kita juga boleh tidak suka. Bahkan kita marah pun boleh kan. Tapi janganlah keterlaluan. Biar kita tetap kendalikan diri kita. Dimulai dari pikiran yang positif kan gitu. Karena pikiran itu kan adalah dasar, pusat, fondasi. Milikilah niat-niat yang baik dalam pemikiran kita. Bayangkanlah kalau kita melakukan sesuatu untuk menjadi keberkatan bagi banyak orang. Misalnya kalau kita membuka usaha, bayangkan orang-orang akan senang, akan terlayani, terbantu, kita akan meng-hire atau mempekerjakan banyak rekan kerja. Itulah pikiran yang positif dalam hal melakukan sesuatu. Kalau kita mau menikah, bagus kan menikah itu. Pikirkanlah tujuan yang baik. Put the end in mind. Pikirkan apa nanti akhirnya ini yang positif. Supaya kita bisa berperilaku yang positif. Kita tindak lanjuti pikiran yang positif itu. Kalau mau menikah, buatlah perencanaan yang baik untuk membahagiakan pasangan kita, untuk membahagiakan orang tua dan ayah ibu mertua kita, untuk kemudian seberkatnya Tuhan memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan ataupun ya apapun, laki-laki saja pun, perempuan saja pun, terserah kepada kasih karunia Tuhan. Kita untuk menyenangkan mereka, membuat mereka bahagia sebagai anak-anak kita. Begitu. Kalau kita ini mau mempelajari sesuatu, berpendidikan, studi lanjut, cobalah pikiran kita arahkan yang positif. Ya, demikian ya perbincangan yang sederhana ini. Kita akan memiliki pikiran yang positif. Positive thought. Itu sangat mendasar. Apabila Anda ingin bekerja sama dengan kami di dalam perbincangan-perbincangan seperti ini, atau ada hal-hal yang ingin Anda sharingkan, mari bekerja sama dengan kami. Dapat menghubungi kami di keterangan yang ada pada deskripsi podcast Open Heart with Paul Takepe Sibarani.
Sampai jumpa pada perbincangan berikutnya.